Yo, kembali lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video konten kali ini saya masih akan membuat video tentang edukasi, yang dimana materinya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi sebelum saya lanjut, izinkanlah saya mengaturkan salam pembuka bagi umat Hindu. Om Swastiastu. Oke, bagi kalian yang menonton video ini, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel. Maka kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih pertidaksamaan tersebut? Kita langsung coba ke contohnya. Contoh dari persamaan dan pertidaksamaan. Jika secara sekilas, apa yang bisa kalian lihat dari persamaan dan pertidaksamaan di sini? Apa perbedaannya yang sangat mencolok? Menurut kalian, oke, saya ganti dulu ini dengan pointer. Oke, secara mencolok kita bisa lihat bahwa tanda hubungnya, di mana dalam persamaan kita menggunakan tanda hubung sama dengan. Sedangkan dalam pertidaksamaan kita menggunakan tanda hubung. Di sini contohnya adalah kurang dari atau sama dengan. Dan ada juga yang lebih dari, dan ada juga yang kurang dari atau sama dengan. Nah, itu salah satu perbedaannya, yaitu adalah tanda hubungnya. Yang kedua, apa? Hasil penyelesaiannya. Di mana dalam persamaan, hasil penyelesaiannya pasti tepat pada satu bilangan. Contohnya, kita ambil saja yang paling atas, persamaannya itulah X sama dengan 3. Mana nilai X pasti 3. Dan tidak mungkin 2, tidak mungkin 1. Karena 1 tidak sama dengan 3, sedangkan 2 tidak sama juga dengan 3. Sedangkan dalam pertidaksamaan, X kurang dari atau sama dengan 3. Di mana nilai X-nya bisa saja 3, bisa saja 2, bisa saja 1, bisa saja 0, dan bisa saja bilangan bulat negatif. Karena yang jelas X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Jadi dalam kesimpulannya kita katakan bahwa persamaan itu pasti memiliki tepat satu hasil penyelesaian atau tepat satu bilangan untuk hasil penyelesaiannya. Sedangkan dalam pertidaksamaan itu adalah hasil penyelesaiannya bisa lebih dari satu bilangan. Contohnya seperti X kurang dari sama dengan 3. Maka hasil penyelesaiannya seperti yang saya katakan tadi bisa 2, bisa 1, bisa 3, bisa 0, dan bisa bilangan bulat negatif lainnya. Hingga tak terhingga. Seperti itu, karena di sini tidak ada batasan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lebih masuk ke definisi atau pengertiannya. Apa itu pengertian dari persamaan? Mana persamaan itu yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan. Dan variabelnya hanya berpangkat 1 saja. Tentunya hasil penyelesaiannya hanya tepat pada satu bilangan. Sedangkan dalam pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari atau sama dengan. Di mana variabelnya hanya berpangkat 1 dan hasil penyelesaiannya bisa lebih dari satu bilangan. Contoh seperti tadi, X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, dalam pengertiannya itu hampir sama, cuma perbedaannya hanya di tanda hubungnya. Jika dalam persamaan kita menggunakan tanda hubung sama dengan, dalam pertidaksamaan kita menggunakan tanda hubung seperti ini. Kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Dan hasil penyelesaiannya. Nah, lebih masuk lagi kita coba lihat dalam garis bilangan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kita lihat dalam garis bilangan bahwa kita ambil contoh adalah X sama dengan 3. Maka kita dapat letakkan nilai X itu tepat berada di angka 3 pada garis bilangan 3. Kita beri dia tanda titik tebal berwarna biru ini tepat di 3. Karena nilai X itu sama dengan 3. Dan tidak 2, dan tidak juga 4, dan tidak juga 0. Tepat satu bilangan yaitu 3. Sedangkan dalam pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan 3, di mana X itu bisa saja 3, bisa saja 2, bisa saja 1, dan bisa saja bilangan bulat negatif yang lainnya hingga tak terhingga. Karena dalam pertidaksamaan hasilnya bisa lebih dari satu bilangan, tergantung pembatasannya. Nah, di sini kita perhatikan jika kita notasikan dengan interval yang menjadi kurung buka biasa min tak terhingga, karena jika kita tarik terus ke kiri pada garis bilangan, maka dia akan terus
menuju ke arah kiri hingga tak terhingga. Bisa saja min 100, bisa saja min 200, dan bilangan lainnya. Lalu pembatas pada ruas kanannya adalah 3. Karena dia X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Lalu kenapa di sini tanda kurung siku dan di sini adalah tanda kurung biasa? Nanti akan saya jelaskan. Lalu dalam notasi pembentukan himpunan, tentu kalian sudah mempelajari tentang himpunan. Di mana notasi pembentuk himpunannya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan 3. Biasanya dalam himpunan kita akan sering mengenal dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan lebih dalam dulu tentang garis bilangan dalam pertidaksamaan. Kita ambil contoh di sini ada 2, yaitu X kurang dari atau sama dengan min 4 dan X kurang dari min 4. Kita perhatikan di sini ada tanda kurang dari atau sama dengan, dan di sini tanda lebih dari. Maaf, saya ralat. Di sini ada tanda lebih dari atau sama dengan, dan di sini ada tanda lebih dari. Nah, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaan yang pertama, kita lihat bahwa nilai dari X bisa saja min 4 karena dia berisi tanda sama dengan, dan bisa saja lebih dari min 4. Bisa min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Lalu sedangkan dalam pertidaksamaan X lebih dari min 4, maka nilai X-nya bukan min 4, melainkan lebih dari min 4. Min 3, min 2, min 1. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada titiknya. Jika dalam pertidaksamaan dengan tanda hubung lebih dari atau sama dengan, dalam konteks berisi tanda sama dengan, maka dalam garis bilangannya kita lihat titiknya itu bulatan penuh tanpa ada kosong di dalamnya, tanpa ada rongga di dalamnya. Sedangkan dalam tanda hubung lebih dari itu titiknya atau bulatannya terdapat kekosongan di dalamnya, terdapat ruang terbuka di dalamnya. Jika dalam catatan jika bulatan itu penuh, maka dia termasuk dalam anggota. Sedangkan jika bulatan itu kosong atau terbuka, maka dia tidak termasuk dalam anggota. Seperti yang kita lihat, jika dalam X lebih dari atau sama dengan min 4, min 4 merupakan anggota dari X. Sedangkan dalam X lebih dari min 4, min 4 bukan merupakan anggota dari X. Berarti kan anggotanya adalah min 3, min 2, min 1. Itu yang di atas yang lebih dari min 4. Seperti itu pada pertidaksamaan garis bilangan. Ingat tolong diingat ya. Perbedaannya pada titiknya, lalu ada pada tandanya juga. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke notasi interval. Di mana tadi kita sudah melihat ada perbedaan antara kurung buka biasa dan tanda kurung siku. Di mana dalam tanda kurung biasa itu dikatakan apabila titik ujungnya tidak memuat atau tidak terdapat bilangan tersebut. Seperti pada contoh kita lihat di sini X lebih dari min 4. Nah, dalam titik ujungnya dia tidak memuat bilangan tersebut. Seperti X itu tidak memuat bilangan min 4. Maka kita dapat notasikan dia dengan tanda kurung biasa. Lalu sedangkan tanda kurung siku apabila titik ujungnya memuat atau terdapat bilangan tersebut. Seperti pada contoh X lebih dari atau sama dengan min 4. Maka min 4 merupakan anggota dari X. Dalam notasinya kita gunakan notasi tanda kurung siku. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke notasi interval dalam pembagian jenis-jenisnya. Di sini ada notasi interval terbuka, lalu ada interval tertutup, lalu ada juga bukan interval terbuka dan tertutup, dan juga ada interval tak hingga. Kita mulai dari interval terbuka. Seperti ini contohnya, jika X di mana A kurang dari X dan X kurang dari B, maka dapat kita lukiskan pada garis bilangannya adalah seperti ini. Karena dalam nilai X itu tidak memuat bilangan A dan tidak memuat bilangan B, maka kita lihat tanda kurungnya tanda kurung biasa.
Sedangkan dalam interval tertutup, X di mana A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan B. Dapat kita katakan bahwa nilai X memuat bilangan A dan nilai X memuat bilangan B. Maka kita gunakan tanda kurung siku. Yang berikutnya, bukan interval terbuka ataupun interval tertutup. Kita lihat X di mana A kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan B. Di mana dalam himpunan penyelesaian X itu nilai A tidak termasuk dalam anggota X. Sedangkan nilai B termasuk dalam anggota X karena dia berisi tanda sama dengan. Yang berikutnya kita lihat X di mana A kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari B. Nah, di sini kita katakan bahwa bilangan A itu merupakan anggota dari X, sedangkan bilangan B itu tidak merupakan anggota dari X. Maka kita dapat notasikan dengan tanda kurung siku pada bilangan A dan tanda kurung biasa pada bilangan B. Seperti itu. Jadi dalam penulisannya kita berawal dari kiri ke kanan, tergantung pada bilangan tersebut. Dan selanjutnya kita ada interval tak hingga. Kita bisa lihat di sini pada interval tak hingga itu adalah X di mana X kurang dari A. Dapat dikatakan tak hingga karena dia akan terus menuju jika dalam garis bilangan di sini kita lihat bahwa dia terus menuju ke arah kiri atau ke arah bilangan bulat negatif. Maka dapat kita nyatakan dia dengan notasinya negatif tak hingga, A. Dan A bukan anggota dari X, maka tandanya adalah tanda kurung biasa. Kenapa di sini tanda kurung pada minus tak hingganya adalah tanda kurung biasa? Karena kita tidak tahu dia akan sampai bilangan mana dapat dinyatakan X tersebut. Apakah dia sampai 100 kah, atau min 100 kah, atau min 200 kah, dan lain-lainnya. Maka kita dapat notasikan dia dengan tanda kurung biasa minus tak terhingga, tergantung dari tanda panahnya. Jika menuju ke arah kiri, terus ke arah kiri, ke arah bilangan negatif, maka dia akan menjadi negatif tak hingga. Lalu ada notasi himpunan X di mana X lebih dari B. Kita lihat bahwa B merupakan anggota dari X, maka kita bisa lihat tanda kurung biasa. Lalu X dia menuju ke arah kanan, menuju arah bilangan bulat positif dan tidak ada batasannya, maka dia hingga tak terhingga. Dapat kita katakan dia tak terhingga karena tidak ada batasannya. Maka dapat kita notasikan dengan tanda kurung biasa B, terhingga, tutup. Lalu yang berikutnya ada bentuk notasi himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan A. Dapat kita katakan bahwa A merupakan anggota dari X. Maka tanda kurungnya adalah tanda kurung siku pada A. Pada dia menuju ke arah kiri atau tanda kurang dari dan tidak ada batasannya, maka kita dapat nyatakan dia notasi himpunannya kurung buka biasa minus tak terhingga karena dia menuju bilangan bulat negatif, A atau bilangan yang merupakan anggota dari X. Yang berikutnya ada X di mana X lebih dari atau sama dengan B. Nah, ini yang bersama dengan A, cuma dia menuju arah bilangan bulat positif, seperti itu saja. Untuk notasi interval tak terhingga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti lihat pada contoh soal. Selanjutnya kita akan masuk pada simbol pertidaksamaan, di mana dalam pertidaksamaan itu memiliki 4 simbol atau tanda hubungnya, yaitu adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Di mana dalam frasenya atau maknanya tanda kurang dari itu sudah kira-kira sudah familiar menurut saya, dan lebih dari, dan kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Dimana khususnya dalam kurang dari atau sama dengan itu memiliki makna lainnya atau frasenya, itu ada tidak lebih dari atau paling banyak. Itu frase dari kurang dari atau sama dengan.
Jika ada misalnya kalimat gaji ibu paling banyak 1 juta rupiah, maka dapat kita katakan bahwa gaji ibu itu kurang dari atau sama dengan 1 juta. Lalu dalam frase lebih dari atau sama dengan, kita misalkan mobil tersebut dapat mengangkut tidak kurang dari 7 penumpang, maka dapat kita katakan bahwa mobil tersebut lebih dari atau sama dengan 7. Kita misalkan mobilnya misalnya X, X lebih dari atau sama dengan 7. Seperti itu untuk penerapan frase dari lebih dari atau sama dengan pada simbol pertidaksamaan. Kita langsung sekarang masuk pada contoh soal. Di sini setelah saya siapkan itu ada 3 contoh soal, di mana soalnya seperti yang kalian lihat pada video ini. Itu pada soal nomor 1 ada poin A dan poin B. Lalu bagaimana cara kita mencari poin A? Yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu pada titik bulatannya. Apakah titik bulatannya penuh atau terdapat rongga? Dan tanda panah arah bilangannya. Kemanakah tanda panah arah bilangannya? Jika kita lihat bahwa dia adalah titik yang berongga dan tanda arah panah bilangannya adalah menuju ke arah kanan, dapat kita simpulkan bahwa tanda hubungnya pasti lebih dari. Nah, lalu kita lihat sekarang lebih dari bilangan berapa? Lihat di sini bahwa tanda titik bulatannya itu berada pada bilangan -1. Kita misalkan saja variabelnya itu adalah X, maka menjadi pertidaksamaan adalah X lebih dari -1, karena X itu bisa saja 0, 1, dan seterusnya. Lalu dalam notasi intervalnya kita lihat bahwa -1 bukan merupakan anggota dari X, maka dapat kita katakan kurung bukanya adalah kurung buka biasa. Buka biasa -1 karena dia menuju ke arah kanan ke bilangan bulat positif, maka dia menuju bilangan tak terhingga karena di sini tidak ada batasannya, dia bisa saja 100, bisa saja 1 juta, ada mungkin yang lainnya karena tidak ada batasannya. Maka notasi intervalnya adalah kurung buka biasa -1, tak terhingga kurung tutup biasa. Lalu dalam kalimatnya seperti apa? Kalimatnya itulah bilangan X merupakan bilangan yang lebih dari 1. Itu salah satu contoh kalimatnya. Mungkin kalian bisa memvariasikan kalimatnya seperti apa, mungkin lebih menarik lagi, silakan. Yang penting tidak mengurangi makna X lebih dari -1. Oke, berikutnya kita masuk pada poin B. Pada poin B, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini adalah bulatan penuh dan garis bilangannya atau arah panah garis bilangannya menuju ke arah kiri, maka dapat kita katakan bahwa tanda hubungnya pasti kurang dari atau sama dengan. Sekarang kita lihat kurang dari atau sama dengan dari bilangan berapa. Kita lihat titiknya berada pada bilangan 5, maka variabel tersebut kurang dari atau sama dengan 5. Kita misalkan variabelnya adalah Y, maka pertidaksamaannya menjadi Y kurang dari atau sama dengan 5, dan notasi intervalnya karena dia menuju ke arah kiri, menuju ke arah bilangan bulat negatif dan batasannya tidak ada, maka dapat kita nyatakan bahwa dia menuju ke arah bilangan negatif tak terhingga. Dan kita dapat notasikan intervalnya menjadi kurung buka biasa minus tak terhingga, 5. Kurung buka siku, karena 5 ini merupakan anggota dari variabel Y. Untuk kalimatnya kita misalkan saja bilangan Y merupakan bilangan yang kurang dari atau sama dengan 5. Atau mungkin kalian punya kalimat lain, silakan. Di sini kita ambil contoh yang simpel saja, bilangan Y merupakan bilangan yang kurang dari atau sama dengan 5, seperti itu. Dan berikutnya kita masuk contoh soal yang kedua.
Di sini ada 2 poin juga. Ubahlah masalah-masalah berikut ke dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama kita lihat, sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. Yang seperti yang kita pahami sebelumnya, dalam simbol pertidaksamaan itu ada frasenya, di mana pada frase tidak kurang dari itu sama dengan artinya lebih dari atau sama dengan. Maka dapat kita simpulkan, kita misalkan dulu sebuah busnya, kita misalkan dengan variabel. Nah, kita misalkan bus adalah variabelnya adalah B, maka pertidaksamaannya adalah B lebih besar, B lebih dari atau sama dengan 60, atau B tidak kurang dari 60. Atau dapat kita katakan juga B paling sedikit 60. B itulah bus. Dan berikutnya kita masuk ke poin B. Bilangan D ditambah 2/1/3 hasilnya lebih dari min 8. Kita lihat bilangan D. Di sini kita sudah punya variabelnya adalah D. Ditambah artinya dijumlahkan. Ditambahkan dengan 2/1/3. Hasilnya lebih dari, maka simbolnya adalah simbol lebih dari. Kita dapat buat pertidaksamaannya adalah menjadi D ditambah 2/1/3 lebih dari min 8. Simpel kan? Yang berikutnya kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Suatu persegi panjang diketahui lebarnya adalah 2x min 3 cm dan panjangnya 8 cm. Luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Kita lihat bahwa ilustrasi gambarnya seperti di sini. Panjangnya adalah 8 cm, lalu lebarnya adalah 2x min 3 atau 2x dikurangi 3 cm. Nah, kita lihat di sini bahwa sepakati bahwa bentuk ini adalah persegi panjang. Maka rumus luasnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya 2x dikurangi 3. Maka kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Lalu tanda hubungnya siapa? Kita lihat, luasnya tidak lebih dari, maka dia tanda hubungnya adalah dalam frase tidak lebih dari itu sama artinya dengan kurang dari atau sama dengan. Maka menjadi panjang kali lebar kurang dari atau sama dengan 40. Artinya luas persegi panjang ini kurang dari atau sama dengan 40. Atau luas persegi panjang ini tidak lebih dari 40. Nah, sekarang kita tinggal masukkan P-nya berapa? Panjangnya adalah 8 cm. Lalu lebarnya adalah 2x min 3. Maka 8 dikali 2x dikurangi 3. Kurang dari atau sama dengan 40. Tentu kalian masih ingat tentang sifat distributif. Nah, di mana A dalam kurung B dikurangi C sama artinya dengan A dikali B dikurangi A kali C. Maka 8 kali 2x adalah 16, lalu 8 dikali min 3 adalah min 24. Maka pertidaksamaannya menjadi 16x dikurangi 24 kurang dari atau sama dengan 40. Inilah bentuk pertidaksamaan pada contoh soal nomor 3. Cukup mudah kan? Nah, itu saja dulu pembahasan saya tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya tuturkan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau mungkin hal yang kurang jelas, bisa kalian ketik dalam kolom komentar. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.